jatuh tidak kan? Ngerinya nanti jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya menghormati Bapak Al-Farouk, SEM SAK, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Publik. Kemudian teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, singkat kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nala Hapia dengan NIM C0E023019 sebagai moderator. Kemudian anggota kelompok saya yaitu Marguna Indah Siditoma C0E023017, Mariam Zandaria C0E023031, dan Syariana Putri C0E023041. Masuk pada materi yang pertama. Untuk kelompok kami itu kelompok 1 mengenai pengertian komponen, ruang lingkup, serta proses dari ekonomi publik. Kemudian ada juga kasus yang akan dibahas pada kasus ekonomi publik ini, di mana kelompok kami menjelaskan mengenai materi konsep dari ekonomi publik itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, ekonomi publik itu terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik, di mana ekonomi itu dalam bahasa Yunani itu ada oikos, oiku, dan nomos, yang mana artinya yaitu peraturan dari rumah tangga. Kemudian untuk publik itu dari bahasa Inggris yaitu public, yang dimana artinya orang banyak atau umum. Nah, kata public itu terdapat 4 kata, yaitu public affairs, di mana urusan dan perhatian banyak orang. Kemudian public opinion, pendapat orang banyak. Kemudian public domain, kepentingan orang banyak. Lalu public interest and welfare, yang mana artinya kepentingan atau hajat kesejahteraan banyak orang. Boleh masuk, Pak? Nah, ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu dari Flem, yang mana kata Flem ini, ekonomi publik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana pemerintah guna memenuhi kegiatan pemerintah. Kemudian menurut ahli yang kedua yaitu Buchanan, ekonomi publik itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi pemerintah yang berdasarkan penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian secara jelasnya ekonomi publik itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah. Nah, pada tahun 1970-an ekonomi publik itu berkaitan dengan keuangan negara, di mana ekonomi publik pada tahun 1970 itu disebut dengan ilmu keuangan negara karena mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan negara. Kemudian seiring berlanjutnya perkembangan dalam kaitan ini disimpulkan bahwa ekonomi publik itu dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang tanggung jawab pengaturannya itu berada pada negara yang melaksanakan negara contohnya dengan pemerintah. Nah, lanjut dengan komponen sektor publik. Komponen sektor publik itu terbagi, cara pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu wilayah publik, organisasi publik yang mana meliputi organisasi non-laba pemerintah dan juga organisasi non-laba non pemerintah. Nah, untuk organisasi
non laba pemerintah itu terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit-unit kerja serta pemerintah lainnya. Sedangkan dari organisasi non laba non pemerintah itu terdiri dari organisasi seperti sukarelawan, rumah sakit swasta, sekolah tinggi, dan universitas swasta yaitu yayasan seperti BUMN atau BUMD, kemudian organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya. Lanjut ke ciri-ciri karakteristik komponen sektor publik yang akan dilanjutkan oleh Maria. Masuk ke ciri dan karakteristik komponen sektor publik. Yang pertama itu kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan sektor publik tidak bertujuan untuk mencari laba, sebaliknya justru memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Terus yang kedua yaitu menghasilkan output pasar berupa barang publik dan atau jasa berupa pelayanan publik. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang dalam pelajaran memperbaiki sekolah terpencil maupun akses untuk mencapainya. Yang keempat yaitu perumahan. Perumahan adalah untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang atau jasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kelima yaitu infrastruktur. Suatu negara dikatakan maju dapat dilihat dari infrastruktur yang tersedia dari mulai transportasi, energi, telekomunikasi, jalan tol dan bandara, dan juga konstruksi bangunan. Yang keenam yaitu area organisasi. Sektor publik untuk mengidentifikasi area organisasi, sektor publik makin terseksi pure public goods dan pure private goods. Sebagai dibahas di atas dapat digunakan sebagai pedoman. Masuk ke ruang lingkup dan proses kegiatan ekonomi publik. Ada beberapa ruang lingkup ekonomi publik. Yang pertama yaitu cakupan ekonomi publik. Cakupan ekonomi publik dimulai dari keadaan dan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini menyangkut kondisi-kondisi adanya eksternalitas yang perlu dikendalikan pemerintah, adanya barang publik yang perlu disediakan oleh pemerintah, adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi pemerintah karena berbagai alasan, perlunya pencapaian kondisi stabil dalam ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan sebagainya. Yang kedua yaitu ekonomi publik juga mencoba memberi gambaran tentang pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik, keseimbangan publik, dan dicapai melalui proses pemilihan umum. Hasil pemilihan umum ini akan menghasilkan keputusan, diantaranya menyangkut penyediaan barang dan jasa publik, dan juga alokasi dan distribusi sumber daya. Yang ketiga yaitu ekonomi publik akan mencakup masalah-masalah kreasi, memperoleh pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah dapat mencakup pajak dan non-pajak. Dalam kondisi ekonomi publik, sumber-sumber tersebut akan dihubungkan dengan aspek keadilan dan distribusi pendapatan. Yang keempat yaitu ekonomi publik akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan contoh, belanja pemerintah tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan pertahanan, di mana bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisien penyediaan jasa tersebut. Salah satu titik penting sisi belanja tersebut juga akan mencakup efek pengganda atau multiplier yang diperankan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu ekonomi publik biasanya juga menyangkut kegiatan analisis hubungan antara kegiatan pemerintah dengan perekonomian yang dikelola oleh rumah tangga dan swasta. Dengan demikian, secara garis besar ruang lingkup publik akan menyangkut ketiga bidang utama. Yang pertama yaitu satu, permasalahan ekonomi pemerintah itu sendiri dengan keterbatasan yang ada. Yang kedua yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi. Terus yang ketiga yaitu analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta. Selanjutnya yaitu proses kegiatan ekonomi publik yang akan dilanjutkan oleh Syariah. Kita masuk ke proses kegiatan ekonomi publik. Kemudian berdasarkan para
ahli secara spesifik menurut Idris pada tahun 2018. Ekonomi publik membahas peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan bahasan ekonomi publik meliputi yang pertama, analisis dan desain kebijakan publik atau analisis and design of public policy adalah proses sistematis untuk mempelajari, mengevaluasi, dan merancang solusi atas permasalahan publik, seperti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk membuat keputusan dan tindakan yang akan berdampak pada masyarakat. Yang kedua, keuangan negara atau public finance, khususnya yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. Yang kedua, menurut para ahli yang kedua, menurut di Masrep, ilmu ekonomi publik berfokus pada dua peran pemerintah dalam perekonomian, yakni alokasi dan distribusi. Peran pemerintah lainnya dalam kajian adalah stabilisasi. Meskipun dalam ekonomi publik, praktiknya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan peran-peranan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga mengkotak-kotakan peran ke dalam tiga cabang seperti di atas yang sering tidak dapat dilakukan secara tegas. Maka salah satu topik besar dalam ekonomi publik adalah soal perpajakan. Perpajakan pengaruhnya terhadap efisiensi ekonomi, pendapatan pajak optimal, pajak atas kapital, pajak pendapatan, dan sebagainya. Yang pertama, pembagian urusan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bab 3, pasal 10 sampai 14. Pemerintah pusat mengurus ada 6. Yang pertama, politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat justitis, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir agama. Ada pun urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang ke-8, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten dan atau kota. Yang ke-9, fasilitas pengembangan kooperasi usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten dan kota. Yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Yang ke-11, pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten dan kota. Yang ke-12, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-13, pelayanan administrasi umum pemerintahan. Yang ke-14, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-15, penyelenggara layanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. Dan yang ke-16, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota meliputi yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial. Yang ke-8, pelayanan bidang ketenagakerjaan. Yang ke-9, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Yang ke-11, pelayanan pertahanan. Yang ke-12, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-13, pelayanan administrasi umum pemerintahan. Yang ke-14, pelayanan administrasi penanaman modal. Yang ke-15, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Dan yang ke-16, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir yaitu studi kasus mengenai permasalahan dalam sektor publik yang akan dijelaskan oleh Kak Indah. Oke, next kita lanjut di materi kita selanjutnya mengenai studi kasus mengenai permasalahan dalam sektor publik. Di sini saya akan menyangkut tentang
atau yang disebut tapera merupakan inisiatif pemerintah atau ide yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya pekerja. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau pemotongan gaji atau pajak ya kita misalkan, yang kemudian disalurkan sebagai pembiayaan perumahan. Namun implementasi tapera ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan menimbulkan dampak yang beragam bagi masyarakat. Ada yang terkena dampak tapera atau orang tuanya? Oke, next, kita lanjut ke tujuan dulu. Yang pertama ada meningkatkan kepemilikan rumah untuk membantu masyarakat memiliki rumah sendiri, rumah pribadi. Nah, dengan adanya tapera ini, masyarakat kita memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Atau kayak kita ini bayar rumah nggak langsung cash, nggak langsung tunai. Jadi kayak hasil dari pemotongan gaji kita yang kita lakukan dari beberapa tahun sebelumnya, kita dapat memperoleh rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan sehingga pemilikan rumah dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga mendorong pertumbuhan sektor properti dan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti ini sehingga menghasilkan lapangan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan. Next. Tapi kita lihat ke dampak tapera ini bagi kita masyarakat menengah ke bawah ini memiliki dampak buruk. Yaitu yang pertama adalah beban tambahan bagi pekerja, di mana potongan iuran tapera dari gaji pekerja dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan rendah. Jadi kayak kita misalkan, saya ini bekerja dengan penghasilan saya senilai 3 juta. Terus saya memiliki beban dari kayak misalnya dari orang tua, pilihan lain, sehingga saya tidak memungkinkan untuk memberikan gaji saya dipotong oleh pemerintah untuk pembiayaan biaya rumah tersebut. Walaupun rumah itu tersebut dapat kita misalkan seperti menabung, tahu kan? Tapi itu ya kan dampak yang pertama. Yang kedua kita lihat belum efektif dalam menurunkan harga rumah. Dengan demikian, meskipun tapera bertujuan untuk menurunkan harga rumah, namun dalam praktiknya belum terlihat dampak yang signifikan, belum terlihat dampak jelasnya gitu. Gimana nanti berhasil atau enggak? Karena saya ambil contoh, mungkin kalian mengenal dengan perumahan-perumahan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalian ada baca kabar tentang perumahan pemerintah yang sudah kayak rumah hantu? Pernah kan? Nah, itu di Pulau Jawa sana saya melihat survei di Google. Survei di Google, bahkan saya melihat pendapat beberapa orang atau petinggi-petinggi kita mengenai tapera ini. Nah, saya melihat di survei Jawa itu banyak atau beratus perumahan yang sudah dilakukan pemerintah yang sudah angker, kayak rumahan itu nggak terawat. Nah, setelah misalkan kayak dampaknya ya. Oke, lanjut ke terakhirnya yang keempat, kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan mekanisme tapera sehingga minat untuk ikut serta masih rendah. Jadi kayak pemerintah ini, menurut saya pribadi, opini saya yo. Menurut saya, jangan terlalu ya, ini pendapatku. Petinggi-petinggi kita ini, pemerintah kayak tingkat tertinggi kita ini kurang mengadakan sosialisasi atau kayak berinteraksi dengan memperoleh kayak pendapat pekerja bawahan. Nah, ini kayak kurang memandang berapa sih hasil upah atau gaji yang didapat pekerja yang di bawah UMR gitu. Gaji kita di UMR aja terkadang kayak kurang gitu kan, kurang buat kebutuhan kita, apalagi yang masih di bawah UMR. Lanjut ya guys. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut terdapat solusi yang dapat dipertimbangkan. Kita lanjut, apa solusinya? Yang pertama ada meningkatkan sosialisasi, yang dimana pemerintah perlu melakukan sosialisasi. Nah, saya bilang tadi perlu melakukan
edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme tapera, terutama yang buat pekerja ya. Yang kedua, sederhanakan prosedur dengan proses pengajuan dan pencairan dana tapera perlu dipermudah dan disederhanakan, karena kita tahu segala proses yang ada di negeri kita ini selalu sulit. Tahu kan, bahkan kalian mungkin ada korbannya. Setiap mengurus atau kayak mengalami masalah, kalian sulit mendapat solusinya. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak terkait. Maka dari itu pemerintah perlu bekerjasama dengan perbankan atau kayak pihak bank, mengembangkan properti dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun strategi yang lebih efektif. Oke teman-teman. Yang keempat, ada memberikan insentif. Menurut saya pribadi, daripada pemerintah melakukan kayak tapera itu, tingkat kesejahteraan kita ini juga bisa diukur dari gaji. Misalnya kayak melakukan kayak di gaji lembur atau kenaikan gaji yang bakal berdampak kesejahteraan kita. Jadi daya beli kita buat terhadap barang itu naik, terus kebutuhan kita juga tercukupi. Terus yang kelima, ada evaluasi secara berkala. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap program tapera ini untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan. Oke. Baiklah, terima kasih pada anggota kelompok yang sudah menjelaskan. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham dan kurang jelas, boleh ditanyakan pada kelompok. Kelompok membuka sesi pertanyaan. Untuk 3 pertanyaan. Pada teman-teman, silakan. Ulang dong. 1, 2, 3. Marina. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marina dengan NIM 02337. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap publik menanggapi perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif. Bagaimana sektor publik menanggapi perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif. Perubahan kebutuhan dan Harapan masyarakat secara efektif. bagaimana sektor ulang ya pertanyaannya, bagaimana sektor publik menanggapi perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif. Lanjut. 1, 2, 3. Dimas. Di sini saya akan bertanya tentang yang dijelaskan oleh Maria. Tadi Maria menjelaskan yang nomor 4 tentang yang 9 tentang ekonomi publik, kemudian akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa. Mengapa dalam ekonomi publik penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas utama? Apakah tidak ada aktivitas utama yang lainnya selain untuk penyediaan barang dan jasa? Terima kasih. Mengapa dalam kegiatan ekonomi publik Penyediaan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas utama. Merupakan aktivitas utama. Kenapa tidak yang lainnya? Diulang dari pertanyaan Dimas tadi di materi bagian ruang lingkup dan proses kegiatan, di mana ada ruang lingkup itu terdiri dari 4. Pertanyaannya terkhusus di bagian ekonomi publik, kemudian akan membahas aspek belanja publik dengan pertanyaan mengapa dalam kegiatan ekonomi publik penyediaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang pertama. Satu pertanyaan lagi dari teman Asifah. Baik.
Baiklah, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Melina dengan pertanyaan bagaimana sektor publik menanggapi perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh kelompok, ekonomi publik itu merupakan segala aktivitas
stabilitas ekonomi nasional, yang mana gunanya itu mencapai kesejahteraan masyarakat yang tanggung jawabnya pada pengaturan pemerintah. Nah, ekonomi publik ini juga terkait ke sektor publik, di mana dengan pertanyaan Melina, bagaimana cara menanggapi perubahan kebutuhan dan juga harapan masyarakat secara efektif untuk sektor publik ini, seperti kita tahu itu harus fleksibel dan adaptif. Nah, untuk mengatasi bagian perubahan kebutuhan itu di mana ada inovasi layanan. Inovasi layanan ini pemerintah menciptakan atau menggunakan aplikasi untuk pelayanan seperti kesehatan, pendidikan ataupun listrik yang seperti sudah kita rasakan pada saat ini, seperti layanan PLN yang udah ada aplikasinya itu. Kemudian untuk kesehatan itu bagian Kemenkes dan juga pendidikan mungkin kita bisa menggunakan membayar UKT sekarang bisa lewat dari MBK. Nah, kemudian untuk harapan masyarakat itu di mana pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat tadi seperti dijelaskan oleh Kak Indah dan kami, kemudian juga mengevaluasi secara berskala, di mana sektor publik ini itu sangat-sangat penting, harus terus-menerus untuk beradaptasi kepada masyarakat untuk memenuhi harapan dari masyarakat itu sendiri. Masih untuk Melina pertanyaannya, pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan Dimas akan dijawab oleh Maria. Mengapa dalam kegiatan ekonomi publik penyediaan barang dan jasa merupakan aktivitas utama? Karena penyediaan barang dan jasa merupakan suatu tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Barang dan jasa publik juga seringkali dapat dianggap kurang efisien. Oleh karena itu, yang pertama kita menanggapinya dengan cara eksternalitas positif dan negatif. Beberapa barang dan jasa seperti pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif yang meluas ke masyarakat luas, sehingga intervensi pemerintah penting untuk memastikan akses yang adil. Sebaliknya, barang dengan berdampak negatif mungkin perlu dikelola untuk melindungi kepentingan umum. Yang kedua itu yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses kebutuhan dasar seperti air bersih, transportasi, dan keamanan. Terus yang ketiga yaitu penyediaan barang publik. Beberapa barang seperti pertahanan dan penerangan jalan adalah barang publik yang tidak dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar bebas dan tidak dapat dibatasi penggunaannya hanya pada mereka yang membayar. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan barang-barang ini untuk kepentingan bersama. Terus yang keempat yaitu stabilisasi ekonomi pemerintah. Pemerintah juga memainkan peran dalam stabilisasi ekonomi melalui penyediaan barang dan jasa yang dapat membantu mengurangi dampak fluktuasi ekonomi dan memitigasi resesi. Oleh karena itu, penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dan kepentingan umum terpenuhi secara efektif dan adil. Ditambah lainnya. Baik, di sini saya akan menambahkan dari Mariam. Menurut saya sendiri, mengapa dalam ekonomi publik itu penyediaan barang dan jasa merupakan aktivitas utama? Kita lihat dari keseharian kita sendiri, pemerintah itu memainkan peran penting di dalam kehidupan kita atau di bagian kehidupan kita sehari-harinya. Kita lihat dari bagian barang. Jika pemerintah tidak melakukan kayak pengadaan barang terhadap kita, maka kebutuhan kita itu bakalan merasa kayak berkekurangan gitu, kayak kurang lengkap. Misalnya kayak beras, kita itu penghasil beras atau kita ini negara agraris atau petani. Tapi kita itu
kita itu mengimpor beras. Jadi pemerintah itu memainkan peranan penting antara interaksi antara pemerintah kita dan pemerintah luar negeri untuk menyediakan barang agar terpenuhi di negara kita sendiri. Di bidang jasa kita tahu pemerintah juga kayak punya bisnis di bagian jasa seperti kayak tol, itu kan kita dapat menikmati fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu yang mungkin saya dapat jelaskan untuk kalian. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Sipa, menganalisa kebijakan ekonomi publik. Bentar. Untuk Dimas, Ada sanggahan. Kan kata Mariam tadi katanya kan ada barang negatif. Itu contohnya apa ya barang negatif yang sekarang? Oh, yang juga berbeda. Bukan dia bicaranya Maria. Bagaimana? Enggak, coba tengok pertanyaan. Oh, tidak boleh dibuka pertanyaan. Yang menanyakan itu aja, cuma saja. Oh. Dan dari penjelasan itu yang saya lakukan menyebut yang baru lah. Sangka itu kan bisa pendapat kamu untuk menanggapi jawaban dia tadi. Enggak, pasti tak dia. Saya ingin memberikan pendapat dari pertanyaan Dimas mengenai mengapa pelayanan dan jasa merupakan sektor utama dalam ekonomi publik. Secara logika, itu memang merupakan sektor yang paling utama. Jika pelayanan di pemerintah terpenuhi, misalnya rumah sakit dengan fasilitas lengkap, jasa dari dokter-dokter di rumah sakit baik serta di bidang-bidang lainnya, otomatis sektor publik akan berjalan dengan baik. Sama halnya seperti tadi kan ciri-ciri dan karakteristik ekonomi itu sejahtera, pendidikan, perumahan, infrastruktur, area organisasi. Jika pelayanan dan jasa itu terpenuhi, otomatis semua ciri-ciri dan sektor tersebut akan terpenuhi secara bersama. Menurut saya. Dikasih umuran. Terima kasih untuk tambahan dan tanggapan dari Eka. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga terakhir yaitu dari pertanyaan Siva. Menganalisis kebijakan ekonomi publik. Dalam pengalokasian sumber daya memiliki beberapa keunggulan dan manfaat penting. Antara lain, yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis membantu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal, mengurangi pemborosan dan memaksimalkan hasil dari setiap unit sumber daya yang dialokasikan. Yang kedua, prioritas yang tepat. Dengan menganalisis kebijakan, pemerintah dapat menentukan prioritas yang lebih baik untuk pengalokasian sumber daya sesuai dengan kebutuhan mendesak dan tujuan strategis. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Membantu dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, sehingga memungkinkan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi. Dengan pengalokasian sumber daya secara efektif, kebijakan ekonomi publik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Analisis dapat membantu memastikan bahwa alokasi sumber daya adil dan merata dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, menganalisis kebijakan ekonomi publik adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa sumber daya yang dikelola secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
dengan ruang lingkup permasalahan ekonomi pemerintah sendiri, kemudian segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, kemudian analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta. Dengan beberapa proses kegiatan sektor publik ini seperti analisis dan desain kebijakan publik, keuangan negara, dan analisis kegagalan pasar. Kemudian juga studi kasus seperti yang kami jelaskan tadi, tapera, tabungan perumahan rakyat yang akan berdampak, yaitu salah satunya itu beban bagi pekerja dan juga belum efektif, ya, sehingga menimbulkan solusi, yaitu solusi yang harus dijalankan oleh pemerintah seperti sosialisasi kepada masyarakat, kemudian menyederhanakan prosedur, lalu melakukan kolaborasi, insentif, dan evaluasi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.